Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Thank you. Sambil menunggu air panasnya, Nika masak. Kita racik dulu ya, pakai gula. Kita kalau minum kopi tuh ya, gulanya cukup 1 saset aja, karena udah manis. Gulanya yang manis. Harum sekali. Sekarang kita ada di Bukit Jambu. Sekarang kita ada di Desa Tumengku. Ya, pemandangan keren. Nah, ini ke atas, jalan ke atas. Wow, semangat, semangat, mereka sudah duluan, kita masih di belakang. Nah, ini penampakan yang di bawah. Lumayan ya. Ayo kita naik lagi, naik lagi. Jangan mau kalah dengan mereka. Wow, pemandangan luar biasa. Kelihatan ya. Shalom semuanya. Sekarang Nika berada di Desa Temangkung, yang mana jarak waktunya ya menempuh kurang lebih 2,5 jam dari Denpasar ke Temangkung sini, Karangasem. Nah, sekarang Nika akan berbincang, bertanya jawab dengan Pak Putu, yang mana Pak Putu di sini sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, kita semua pasti mau ya mendengar apa yang dirasakan, dijalankan pada saat Pak Putu ya menerima Tuhan Yesus hingga saat ini. Baik, langsung saja. Shalom Pak Putu. Shalom. Puji Tuhan, kami sangat baik. Keluarga kami juga, begitupun anak-anak. Kami sangat bersyukur, kami percaya sama Tuhan Yesus, kami menerima Tuhan Yesus bahwa Dia juru selamat bagi kami. Semenjak kami percaya sama Tuhan, kami menerima keselamatan dari Tuhan Yesus tahun 2014. Kami dibaptis di Tianyar. Nah, awal saya dibaptis oleh Pak Pendeta Kalik Daud Degeng dari Kelungkung. Dari itu kami sangat bersyukur, kami ada perubahan dari segi dari segi perilaku kami pribadi. Kami dulunya kami judi, kedua minum, ketiga sering juga berkelahi sama istri. Nah, sejak saya menerima Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan kasih. Kasih artinya mengasihi dan perintah untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang benar gitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Sebelum Nika tanya sudah on fire, semangat Pak Putunya, tapi nggak apa-apa ya. Baik, Pak Putu. Ya. Selama perjalanan itu kan Pak Putu harus melewati ya hal-hal yang tidak Pak Putu bayangkan, tidak pernah Pak Putu pikirkan ya. Nah, itu pada saat Pak Putu menjalankan di sini kan satu keluarga ya, katanya terima Tuhan Yesus. Iya, ya. satu keluarga. Nah, bagaimana dengan suasana lingkungan di sini nih? Ya, itu kan jelas. Yang pertama kali di desa ini kan hanya kami saja, lingkungan ini hanya kami saja menerima Tuhan Yesus Kristus. Kesatu, kami dikucilkan itu pasti. Kedua, kami artinya tidak
seperti dulu kan kami kan berkumpul-kumpul ibadah seperti yang di Munti, di Tianyar. Sekarang sudah tidak lagi karena dikeluarkan gitu dari organisasi Dadir namanya kan, artinya kelompok lingkungan keluarga saya besar di Munti. Akhirnya kami punya kelompok lebih besar, artinya di sinilah di Tuhan Yesus Kristus, artinya kelompok saya Bapa di surga, saudara kami yang seiman, banyak, bahkan jangankan di Bali saja, di Amerika, di seluruh dunia bahkan itu saudara kami. Itu yang membuat kami bangga. Nah, yang kedua, masalah kami tinggal di sini Desa Temakung ini, kami harus patuh dengan adat, Bu. Karena di sini tanah adat. Tanah adat artinya tanah desa pemilikan pura desa adat di Desa Temakung. Nah, jadi kami kalau ada upacara-upacara di desa adat di Desa Temakung, kami kena juga, Bu. Kalau kita tidak kami mengikuti peraturan itu, kami diusir karena kami melanggar undang-undang adat gitu. Karena adat lebih kental budayanya, Bu, daripada kita maksud saya kalau saya di wilayah Tianyar hak milik itu kan pribadi, tanah saya itu saya punya hak milik, surat sertifikat atas nama saya kan bebas, Bu. Artinya saya tidak lagi lah kena adat, kena gini, kena gitu, aturan seperti ini gitu. Jadi kami di sini harus menuruti adat gitu. Nah, jadi di sini ketiga kami bersyukurnya gini. Kami waktu awal kami menerima Tuhan Yesus Kristus, kami diajar sama Pak Nyoman Enos, Pendeta Nyoman Enos di Nusa Dua, Bu. Dan kami belajar Injil. Kami diinjili dan kami belajar menginjili. Nah, kami belajar di situ, belajar sekolah hati manusia, pengajaran tentang manusia, sifat-sifat tabiat manusia, Bu. Seperti baik buruk sifat manusia, seperti isi hati manusia. Kami ajari dan itulah kami sebarkan dan kami beritakan Injil itu kepada masyarakat yang mau menerima dan mau mendengar. Nah, bertahun-tahun kami menginjil sama istri kami, si Nyoman Wade di Basake. Nah, kami di situ ketemu Pak Mangku, namanya Pak Mangku Neke ya, bukan? Nah, akhirnya kami dapat ngobrol baik, curhat baik sama dia. Ternyata dia itu pemangku, satu pemangku, kedua dukun juga, Bu. Istrinya 7, ya istrinya 7. Nah, sudah itu pas saya ke sana besoknya ada orang sakit gitu. Orang sakit itu didoakan sama pemangku, kan namanya dia dukun kan, dukun. Nah, diobatilah orang sakit itu. Sakitnya pun aneh saya lihat, karena dari kaki naik ke perut naik lagi ke kepala. Nah, akhirnya didoakan sama pemangku itu nggak sembuh, nggak lujung sembuh gitu. Akhirnya saya terketuk hati saya kan, dan iman saya itu saya percaya bahwa dia akan sembuh. Saya doakan dia kan. Nah, tapi sebelum itu saya minta mohon sama Pak Mangku, minta izin gitu, biar dia nggak tersinggung kan. Pak Mangku, saya bilang, boleh nggak saya minta izin, saya doakan beliau yang sakit ini. Saya bilang, oh boleh. Nah, saya mintalah minyak kandus, karena Pak Nyoman Pendeta Enos bilang, pergilah kamu menginjil, kalau kamu melihat orang sakit, letakkanlah tanganmu di penyakitnya atau di manalah kan. Nah, saya punya iman itu, saya yakin dia akan sembuh, saya doakan. Nah, bahkan waktu itu banyak ya, Bu, yang melihat waktu itu, bukan saya pribadi sama itu saya sama keluarga dia, bukan. Itu banyak sekali, mungkin nggak salah sekitar 12 orang lah. Nah, akhirnya saya doakan dia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah kamu. Saya bilang, kamu pasti akan sembuh. Saya bilang, artinya dalam hati kami ini dia akan sembuh. Akhirnya mungkin nggak sampai saya hitung itu, Bu, sekitar 10 atau 7 hitungan dia langsung berdiri, langsung sembuh. Minum air aqua tuh 1 gelas habis. Nah, puji Tuhan. Itu orang-orang semua bingung karena saya kan masih muda nih. Artinya kalau orang-orang yang seperti itu kan harus yang jenggotnya panjang, artinya yang dewasa lah gitu, ilmunya yang tinggi gitu. Akhirnya orang-orang heran sama saya, langsung saya ditanya, kamu dari mana, desa mana, nanti kalau saya sakit saya mau ke tempat kamu, maaf Bapak, Ibu, adik-adik, kakak saya bilang kan.
bukan saya yang sakti Bu, bapak, adik. Karena ibu punya iman ingin sembuh, dan saya pun iman saya pun ibu pasti akan sembuh. Saya bilang, itu dah menyebabkan ibu jadi sembuh. Ide Sang Yang Widi Sanem Parap Yesus Kristus yang menyembuhkan ibu. Artinya Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan ibu. Karena kalau kita sebut dia Tuhan Yesus Kristus, mungkin dia nanti kan, karena kan orang kental, orang Hindu Bu. Jadi dia kan kadang tidak mengerti kan. Nah, karena saya sebut gini, Ide Sang Widi Sanem Parap Tuhan Yesus Kristus. Artinya Ide Sang Widi namanya Yesus Kristus. Nah, akhirnya dia kenal. Oh iya ya. Nah, lalu besoknya saya kenal lagi tempat Imam Kuneke. Dia nanya, kok kamu sakti gini? Apa yang kamu pelajari? Kok kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Cuman hanya doa saja kan? Dengan minyak goreng. Dengan hanya minyak goreng saja kan? Kami doakan dia. Nah, akhirnya dia bertanya. Ya, saya bingung lah jawab. Artinya saya cuma ini saja. Hanya Tuhan Yesus Kristus saya menyembuhkan dia. Bukan saya. Nah, saya pinjamkan buku Alkitab. Nah, ini baca dari awal kejadian sampai akhir. Artinya yang menurut Anda baik mana, menurut Anda yang doa ini mana, saya kasih sama dia kan. Nah, akhirnya dia suka mungkin kan, dia suka mendengar itu. Akhirnya dia bertobat Bu. Dia menerima Tuhan Yesus itu sekeluarga lagi, bukan lagi dia saja, sampai istrinya, sampai anak-anaknya, sampai menantunya. Nah, akhirnya dibaptis itu di Nusa Dua, Pak Nyamanelo yang baptis. Nah, gempar lah waktu itu, gempar waktu itu. Nah, saya mau ditangkap kan, mau dibunuh juga kan, karena saya dipermasalahkan menyebabkan agama tidak baik. Dan samping itu pun saya mengajak-ajaki orang-orang, artinya ke Kristen gitu, pindah agama orang lain gitu, artinya saya disuruh ngajak-ngajakin kan. Tapi saya tidak seperti itu. Saya mengajari benar, dia mau ya saya perkenalkan sama Tuhan Yesus Kristus, dia menerima baptis kan. Nah, bukan saya yang baptis Bu, pendeta yang lainnya, karena saya belum berani baptis. Nah, akhirnya sudah itu beliau dibaptis, beliau diancam juga. Nah, kalau enggak, itu banyak Bu waktu itu datang motor. Ini rumah dia mungkin ada sampai Matuasyat itu rumah motor, full motor dia. Karena dia kan kepala suku kan, dia artinya pemangku ke satu, kedua juga tokoh di situ, ketiga juga dukun juga. Artinya dia itu dikenal lah gitu. Nah, saya mau ditangkap. Nah, saya bingung saya ini, tapi saya sedikit pun nggak ada rasa takut, nggak ada rasa penyesalan, karena saya jalan benar. Saudara saya banyak, Tuhan saya pun Tuhan hidup kok. Itu saya membuat saya bangga Bu, karena saya membuat saya bangga itu Tuhan Yesus Kristus sudah hidup. Mungkin dia ada di sini, entah dia, artinya saya percayakan Tuhan itu pasti akan melindungi saya. Akhirnya saya telepon Pak Enos, Pak Pendeta, saya bilang gitu, gimana nih Pak, saya mau ditangkap Pak, saya mau dibunuh Pak. Nah, kalau saya ke Kladian tepatnya pemangku kan, karena saya kan sudah mau diancam itu. Nah, saya tanya sama mertua saya, tahu sudah, Putu kamu jangan lagi ke sana, nanti kamu ditangkap. Mertua saya yang perempuan nangis juga, itu saya juga mau nangis kan. Tapi saya nggak ada rasa takut Bu. Artinya bukannya gini, namanya kita berhemat lah kan, artinya itu patut kita jauhi. Tapi saya gini prinsip saya, tidak ada apa itu, tenang rasanya kan. Langsung saya cari ke sana, tapi akhirnya tidak ada apa-apa, tidak terjadi penangkapan saya kan. Jadi saya gini berpikir, mungkin Tuhan Yesus artinya mengurapi saya, melindungi saya gitu. Ya, itu yang keyakinan saya. Nah, sudah itu akhir itu Pak Mangkuneke dia takut, gemetar dia gitu. Karena kan warga kan yang nyampe dia sana, saya juga kasihan sama dia sih. Itu. Ya cukup itu aja, sekian. Ya, udah kesaksian kami. Luar biasa ya, sangat memberkati sekali ya, dengan keyakinannya menerima Tuhan Yesus, satu keluarga diselamatkan akhirnya dengan berani Pak Putu melakukan. Amin. Karena itu juga dia iman ya, dan iman dengan perbuatan maka itu terjadi. Apalagi dia dengan kata menyebutkan tadi kan Yesus Kristus. Iya, Ide Sang Widi. Iya, Sang Widi Yesus Kristus ya. Nama Yesus Kristus disebutkan sehingga
mata hati mereka terbuka dan langsung terima Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini benar-benar nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Dipermuliakan ya. Firman Tuhan itu ya dan amin dan berkuasa. Luar biasa loh. Dengan modal iman percaya saja Pak Putu bisa mendoakan Amin. dan kuasa Tuhan bekerja, Iya. maka sembuh. Itu hanya artinya iman, Bu. Iya. Kalau kita mendoakan orang sakit jangan ada keraguan sedikit pun. Iya betul. Betul sekali, betul sekali. Kalau kita mendoakan orang sakit jangan ada keraguan dalam hati. Dia pun sedikit pun artinya nanti sembuh nggak dia ya? Itu berarti nggak ada iman. Kalau iman itu jangankan ada muncul curiga pun jangan. Artinya kita ini percaya, yakini iman itu dia akan sembuh gitu. Luar biasa ya, sudah sampai mendalami seperti itu dan sudah dilakukan juga. Jadi itu suatu hal yang keyakinan ya. Dan waktu itu pun bukan itu aja yang saya injili. Saya banyak artinya pelayanan kan sampai di desa Kedis, mungkin beliau Pak Pendeta juga tahu di Kedis di Sengerat, di Munduk namanya, Beleng punya. Di situ juga menekan jiwa. Saya serahkan sama pendeta. Tuh sampai di Kedis yang dekat pesakit tadi, di situ 7 jiwa, Bu. Menekan jiwa di situ. 7 kakak maksudnya. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Yang 1 kakak itu yang pemangku deket itu istrinya 2. Anaknya 3. Sama dia 1. 6. 1 keluarga. Langsung 6 jiwa ya. Jadi memang buah itu menghasilkan sekali. Amin. Ya karena memang itu semua firman Tuhan itu benar-benar terjadi gitu. Ya. Jadi memang firman Tuhan itu berkuasa banget. Amin. Gitu. Kalau kita percaya, kita yakin dan kita lakukan dengan perbuatan kita itu terjadi. Betul sekali, Bu. Tuhan turut bekerja karena mengasihi dia ya. Oke, baik Pak Putu, satu lagi pertanyaan. Ya, baik. Yang membuat yakin banget Pak Putu harus terima Tuhan Yesus, sedangkan kalau tadi saya tangkap ceritanya bahwa adat itu memang hukumnya ya luar biasa sekali dan juga belum melakukan itu aja Pak mendoakan semuanya itu Pak Putu kan pasti belum sampai sejauh itu gitu. Betul. Bagaimana seyakin-yakinnya Pak Putu bisa terima Tuhan Yesus, yes ini udah paling benar gitu, gimana? Amin. Gini Bu, waktu itu awalnya kesaksian saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan hidup. Dari anak saya si Andrean nomor 2 tadi, yang kecil tuh Andrean kan. Nah, waktu itu dia nggak salah umur 6 bulan. Waktu itu saya masih mula-mula. Masih mula-mula itu masih percaya baru pembaptisan awal gitu. Ya waktu itu. Nah, dari situ dari itu anak saya baru umur 6 bulan. Saya ajak nonton janger, bahasa Balinya joget Bu. Kalau bahasa Indonesianya janger kan, jaipongan tuh ya, joget sama Irsa juga. Nah, waktu itu nangis dah anak saya waktu di bawah, duduk di teras itu. Nah, tiba-tiba datanglah orang tua Bu. Nah, orang tua datang, dia bilang gini, Dek, ini sesajen sembahyang kamu di batu itu, mungkin anak kamu sakit oleh batu itu, artinya ada hantu gitu, artinya keliak, kalau bahasa Balinya liak Bu, medi gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia artinya ambil hantu, mungkin kan atau apalah roh yang tidak baik gitu. Nah, saya berpikir kan, saya kan punya Tuhan Yesus gitu, kok saya lagi pada seperti itu. Saya ambil anak saya, di depan saya juga waktu itu kan. Saya ambil anak saya. Waktu itu kan saya kan belum begitu memahami. Tapi saya tidak ada keraguan sedikit pun. Itu batu, saya bilang itu. Ini ya anak-anak saya kan. Nah, anak saya ambil, kan dia nangis terus bukan? Katanya kan sih digangguin oleh demit gitu artinya kan. Nah, saya rangkul anak saya bilang gini. Itu yang saya anehkan, itu kesaksian luar biasa sekali dalam pribadi saya dulu nih. Lidah saya ini saya pakai, nah saya ambil, saya salibin di keningnya Bu, saya giniin pakai salib gitu, dan saya doakan dalam pertanyaan itu iblis apapun itu jauh kami usirkan. Nah, seketika itu aja paling ya dia langsung tenang.
langsung nggak nangis lagi. Akhirnya apa Bu yang terjadi Bu? Maaf, bukan saya menyinggung, bukan saya menjelekkan kan. Akhirnya batu itu saya kencingi, saking saya jengkelnya. Nah, artinya bukan sih saya marah tentang itu. Artinya ini ya batu, ini benda hal mati. Itu pikiran saya. Lain dengan benda hidup seperti manusia. Artinya kita sakiti kan salah nih. Nah, seperti apa? Itu ayam kita tendang itu kan dia sakit kan, kekeok gitu kan, itu kan beda namanya. Lain dengan kita potong. Itu yang. Nah, sudah itu membuat saya yakin dan membuat saya iman saya kuat di dalam Tuhan. Makanya saya sampai ini Bu, sampai dan ibu, bapak saya dan keluarga saya dan seterusnya dan sampai anak cucu saya agar menerima Tuhan Kristus dalam pribadinya, dalam imannya biar kuat itu. Amin. Sampai selama-lamanya gitu. Itu prinsip saya Bu. Luar biasa ya, terharu. Ikut Saya asli lahir dari keluarga Munti Gunung dan lahir saya asli dari agama Hindu, asli dari luhur saya asli. Tapi saya sangat bersyukur semenjak saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan saya sangat bangga sekali. Saya ingin merubah anak-anak saya dan cucu saya itu. Luar biasa. Ya, jadi tempat ini Tuhan memilih Pak Putu dan keluarga dengan tempat ini biarlah semakin banyak jiwa dimenangkan ya. Amin, Bu. Pak Putu pokoknya harus tetap semangat, tidak ada gentar, tidak ada takut lagi dan keraguan betul sekecil apapun Terima kasih Bu. Dipikirkan ya, luar biasa ya. Dan doakan juga kami Bu. Iya. Artinya biar kuat iman kami dan ada gangguan cobaan gitu kan. Iya, betul sekali. Memang inilah kerinduan Pak Putu, bahwa Pak Putu ingin menginjili, ingin melayani, dan sudah terbukti ya, nggak cuma 1-2 tapi 6 dan lebih, bahkan di desa-desa dia sudah berani melayani ya, tidak ada takut lagi. Bukan sama Bapak juga pernah mengunjungi jemaat-jemaat kan, sering kali ya waktu dulu. Waktu beliau di sini ya, waktu ke Kedis, ke Keladian pernah juga, ke Asti. Baik. Karena waktu dan kita bisa memisahkan kita ya, tapi bukan berarti kita sampai di sini, tidak. Masih ada waktu dan kesempatan lainnya. Betul sekali. Baik, saya bersyukur, berterima kasih. Terima kasih sekali juga atas kedatangan Ibu. Ya, buat semuanya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kalau ini tim dari Bali dan juga dari Jakarta yang sedang berkunjung ke rumah Pak Putu. Sekalian nih tempat ibadahnya Pak Putu dan keluarga serta jemaat di Temaku.